Human Paris Show dan kita masih bersama dengan Nia April Silalahi yang ternyata adalah istri yang sah dari Pablo Benua. Halo Boru Silalahi, sesama orang Batak saya turut solider. Tadi kau bilang belum ada pengacara, ini kartu nama saya. Ya. Luar biasa Bang kita. Aku senang banget Pak Bos. Pak Bos membela kaum wanita-wanita yang tertindas. Aku tunggu kasusmu pada saat kau cerai. Jangan dong, jangan dong. Turun apa kasus abang gue? Kau, ya kan saya bilang aku tunggu kalau kau butuh pengacara. Hari esok nggak ada yang tahu. Oke, baik, jangan sampai amit-amit cabang bayi. Oke. Nah, ingat kan Pak Bos waktu itu Rea Utami sama Pablo pernah datang di sini kan? Ya. Pernah datang di sini. Terus mereka mengaku menikah setelah 3 hari kenalan. 3 hari kenalan, si Pablo kasih mobil sama dia kirim. Benar, kenalannya Makanya Rea Utami langsung mau karena dikasih mobil langsung. katanya Ya pengakuan di sini pernah jadi tamu kita. emang pernah ngaku di sini kenalnya lewat aplikasi kan waktu Ya. itu dia bilang aplikasi itu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Nia, selama Pablo nikah sama Mbak Nia apa aja sih yang Oh, yang sana kasih mobil baru 3 hari. Kau dapat apa selama nikah sama dia udah kasih 2 anak? Nggak ada. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Istri saya baru marbun di rumah dapat ratusan ruko. Boru Silalahi nggak dapat apa-apa. Padahal kau manis begini coba. Kau manis loh, nggak kayak mirip orang Batak, malah hidung mancung, bibir oke. Jadi kau nggak ada apapun dikasih. Dulu ada. Itu kan konglomerat dia. ini dia foto-foto pernikahan. Coba dia, aduh. Mereka bisa dilihat. Boleh tahu malam pengantin di mana? Malam pengantin. Di mana? Ke Bali kemarin. Ceile ke Bali dari uang sulap ya. Maksudnya bukan uang sulap, main sulap. Jadi Ya kan ini dia kerja main sulap, tukang sulap, ya. Jadi ini nyata ya pemirsa ya, bukan sulap, bukan sihir kalau yang ini ya. Ada suratnya, resmi, ada foto-fotonya, bisa dilihat di sini. Terus sekarang semenjak kasus si ikan asin ini terkuak, sempat masih ngobrol nggak sih, terakhir ngobrol sama Pablo kapan? Baru-baru sih. Baru-baru ini? Iya baru 4 bulan yang lalu. Oh, 4 bulan yang lalu ya, jadi kasus ini masih belum rame ya? Belum ada. Belum ada. Baru 2 minggu ini. Cuman aku kan masih ada kontak WA dia. Cuman dia kalau setiap di WA itu nggak ada tanda udah baca atau belum. Oh. Jadi cuma nggak tahu kita dibaca. Tapi dia sering online aku lihat. Tapi cuman baca nggak pernah bales. Gitu. Orang tua dia gimana? Bapaknya, ibunya Pablo Nggak ada kontak sama sekali. sama sekali nggak peduli sama cucunya yang 2 ini. Nggak tahu ya bukti. Nggak pernah kasih dia cucunya. Kakaknya juga nggak pernah hubungin, adiknya juga nggak ada. Jadi bapaknya Pablo, kakeknya cucunya kakeknya anak-anakmu, saudara pun nggak peduli. Nggak ada ngubungin sama sekali. Udahlah, tentukan sikap, hidup hanya sekali, oke? Cari lembaran baru. Masih banyak hutapea di luar sana. Oke, kan kita jadi penasaran ya, karena berarti banyak banget kebohongan dari Pablo yang baru naik ke permukaan tuh sekarang setelah kasus ikan. Oh, gua dengar bisnis juga banyak. Coba deh, Iya, dia kan? juga pernah dia punya postingannya, dia ponakan dari salah satu konglomerat yang pemilik daerah komplek SCBD, nggak usah bilang nama. Aku udah cek kemarin, ternyata aku nggak kenal dia katanya. Aduh, Ya. Oke, jadi banyak banget kebohongan-kebohongan yang semakin naik ke permukaan. Dan selain publik yang dibohongi oleh status pernikahannya Pablo Benua, ada lagi ternyata Pak Bos yang Pak Bos tadi sempat bilang, justru yang ini dibohongi sampai rugi dalam jumlah besar. Dan Rugi dalam jumlah dan korbannya beberapa wilayah. Yo, panggil. Benar, langsung aja kita panggil ini dia Bapak Petrus dan juga Bapak Samuel. Pak Petrus dan juga Bapak Samuel ini yang juga menjadi korban penipuan dari Pablo atau kebohongan-kebohongan dari Pablo. Bapak boleh diceritain gak sih kronologinya seperti apa? Bapak kenal Pablo itu dari mana? Ya. Terus dibohongi dalam bentuk apa? Supaya Intinya kita pokok ya, tahu. singkat ya. Ya, singkat baik. Ya.
Saya kenal Pablo itu dari teman yang mengenalkan saya tentang bisnisnya dia. Jadi saya bergabung di bisnisnya dia. Kenal dari teman, saya kemudian ke Jakarta karena saya progresnya bagus. Saya rencana untuk buka cabang di Kupang. Ini baru-baru ini ya? Ya, itu tahun 2016. 2016. Ya. Oke. Saya ke Jakarta ketemu dengan manajemennya. Terus kemudian saya berpikir karena ini modalnya cukup besar, saya perlu menggandeng pengusaha lokal. Jadi intinya aja deh, usaha apa yang ditawarkan oleh Pablo? Usaha yang ditawarkan adalah kepemilikan mobil dengan cara hak guna pakai. Jadi dia kasih mobil ke kamu, kamu hanya berhak hak guna pakai, begitu? Ya, saya bayar depositnya itu 54% dari OTR. 54% dari mobil baru, Dari OTR. OTR, dan OTR-nya kamu dari- akan punya hak pakai, hak guna pakai. Selama 3 tahun. Sesudah 3 tahun mobil diapain? Mobil saya kembalikan, Ya. uang saya 54% kembali lagi utuh. Jadi pada saat 3 tahun, uang 54% yang sudah kau bayar dari harus dikembalikan, mobil kau kembalikan ke dia. Mobil saya Hanya kembalikan. itu dulu. Hanya itu dulu. Ya. Waktu mobil sudah 3 tahun, kembali nggak uangmu? Saya jalan belum sampai 3 tahun, sudah permasalahan ini muncul. Permasalahannya di mana? OJK merilis bahwa ini investasi bodong. OJK. OJK merilis investasi bodong. Terus mobil kamu diapain? Yang sudah kau bayar 54%. Sementara ini masih saya pegang. Tapi katanya banyak orang yang juga mendapatkan mobil yang sama. Ternyata apa benar bahwa mobil itu bukan mobil dia, tapi dia leasingkan? Ya, dan itu terbukti banyak mobil yang sudah ditarik oleh leasing. Orang sudah bayar 54%, Ya. seolah-olah itu mobilnya Pablo. Ya. Ternyata mobil itu dikredit oleh Pablo dari leasing, Leasing. dikasih ke orang-orang, Ya. orang-orang bayar 54%, leasingnya sekarang sudah narik karena Pablo tidak bayar, begitu? Betul. Udah ditarik mobilnya semua? Sudah tarik mobilnya. Ada berapa korban di seluruh Indonesia? Pak Samuel ya? Ada berapa korban, Pak? Kalau dihitung ada puluhan mendekati ratusan lah. Iya. Mendekati ratusan. Jadi korban-korban ini semua akhirnya dikejar-kejar sama leasing, seperti itu ya. Yang sudah dapat mobil dia akan dikejar. Yang udah dapat mobilnya akhirnya dikejar-kejar sama leasing gitu. Padahal mereka nggak tahu menahu, mereka taunya belinya dari Pablo gitu Iya, kan. betul. Oke. Yang kedua tadi katanya Bapak juga selain membayar 54% harga mobil, kau juga ditunjuk sebagai pimpinan cabang. Saya bekerja sama dalam artian setelah saya ke Jakarta, komunikasi semua oke. Saya mengajukan untuk menjadi buka kantor cabang di Kupang. Di Kupang. Ya, oke. Kamu bayar nggak? Buka cabang di Kupang, saya harus bayar lisensinya 250 juta. Kau bayar ke Pablo. Oke, terus kau udah bayar? Saya bayar ke Paul, saya bayar 250 juta. Oke, terus apa yang kau dapat dari 250 juta ini? Begitu saya bayar 250 juta, dia kasih PIN. Kasih PIN. PIN ini yang kemudian saya jualkan ke semua calon marketing. Kamu jual PIN ini, terus yang orang yang membeli bayar berapa? 1.250.000. Apa manfaatnya kalau rakyat bayar PIN 1.250.000? Buat saya dana tadi sedikit ada pengembalian. Ya. Tapi buat mereka tidak ada manfaatnya karena setelah berjalan ternyata perusahaannya ini Bukan, masyarakat bayar PIN 1.250.000. Buat apa pinnya? Untuk apa itu? Manfaatnya bagi rakyat apa? dia jadi marketing. Cari. Multi level marketing kayak Ya. gitu ya. Ya, Oke. nanti kalau berhasil dia jual mobil dengan gaya 58% dibayar, dia akan dapat komisi begitu. Dapat komisi. Terus Anda sudah lapor polisi? Ada berapa orang lapor polisi? Ke Mabes katanya? Saya mewakili kantor cabang Kupang Ya. bersama kantor cabang Samarinda, Pak Ferry dari Samarinda, Pak Sofyan dari Banjarmasin, Pak Yanuar dari Madiun. Kami dari 4 cabang ini yang melakukan pelaporan ke Baris Krim Polri. Kapan dilaporkan itu? Tanggal 2 Maret 2016. 2 Maret 2016 di Mabes Polri di bagian Dirpidum ya? 2017. 2017. Ya. Sampai hari ini belum ada tersangka. Masih proses, Pak. Masih proses. Ya. Kok lebih cepat ikan asin daripada ikan asin udah langsung masuk. Nah, tanya nggak ke Mabes Polri kenapa kok sampai sekarang? Apa Pak Pablo itu kuat di sana atau gimana? Masih proses, Pak. Masih proses. Kau terlalu lembut. Jadi banyak banget. Kalau tadi kan bapaknya buka cabang di Kupang, tapi ternyata banyak dari kota-kota lain juga. Kota-kota lain ya, Madiun,
Banjarmasin, Madiun, Semarang, Ah, Bali. Bali. Ada 2 cabang Ada 2 cabang dan mereka jual pin semua ke masyarakat gitu. Ya, betul. Rakyat pada bayar gitu. pada bayar. Jadi udah banyak banget, oke. Karena ini pembahasannya panas dan seru banget, nanti kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Semua yang kau lakukan ini adalah alasan dari pertanggungjawaban dan kelakuanmu selama ini. Kau harus berani bertanggung jawab atas perkataanmu dan perlakuanmu.